Balik lagi bareng gua Denny Lin. Halo. Welcome on my podcast. Gua udah barengan sama Bang Jeff, asik. Bang Jeff. Bang Jeff. Slow ya lah. Kenapa harus panggil Bang? Karena ya kita berbeda. Loh, enggak bercanda. Apa ya? Gue nggak tahu ya kalau di Indonesia kenapa harus pakai. Gue ada sanksi di Indonesia kenapa harus pakai kata depan gitu kan untuk memanggil seseorang yang Lebih senior. lebih tua, lebih senior. Cuma gue nonton film itu ada film Robert De Niro. Kalau nggak salah film tahun 2014 ya. Itu judulnya Internship. Oke. Jadi dia waktu itu pensiunan umur 65 tahun ceritanya di situ. Terus udah pensiun, dia bingung mau ngapain. Terus akhirnya dia baca koran dan dia melihat ada job vacancy mengenai internship di salah satu e-commerce yang dikelola oleh anak-anak muda semua, dan dia udah mulai kerja di situ. Dan yang jauh lebih muda, ya anggaplah di situ umurnya 20, 30, Oke. Siap produktif lah ya. 40 lah, 20, 30. Dan surprisingly ketika mereka panggil si bapak itu, mereka panggil namanya Benjamin. Hai Ben, bilang gitu kan. Ya udah, mereka ibarat nggak ada gap antara senior dan junior. Nggak tahu kalau di Indonesia gimana, tapi dalam hal ini sih gue masih menekankan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Sama apa ya, maksudnya lu harus lepas aja sih. Nggak tahu apakah orang Indonesia mungkin gengsinya terlalu tinggi harus dipanggil pakai kata depan bang, kak, kok itu kak gitu kan. Tapi ya gengsi, tapi bukan gengsi sih, tapi ya lebih pengen dihormatin bukan sih? Gila hormat ya Pak. Gua nggak ngomong ya. Tapi maksudnya banyak loh orang Indonesia digituin loh. Wah, ini kata-kata depannya langsung berat banget ya guys. Nggak tahu sih, gua lihat kalau di ternyata di Amerika tuh Ya, itu bebas banget, lebih bebas. dan bahkan ketika lu ngomong sama orang yang lebih tua sekalipun, dan mereka kan ngomong ke bapak ibunya you kan. Ya, Kamu, kan? lebih santai. Iya, lebih santai. Dan kadang-kadang kalau lu nonton di beberapa film ya, mereka manggil orang tua pakai nama loh. Nggak ya? dad, mom gitu enggak, tapi ada yang nama. Kadang manggil omnya pun nggak uncle. Iya, nama. Itulah. Nah, manggil bronya pun kak, pokok ya, kakak, abang Nama gitu, aja. nama aja. Iya. Jadi asik juga ya. Budaya timur sih kalau bilang sih. Budaya Budaya timur timur. kan ya kayak orang Chinese misalnya manggil ada yang Kayak dulu ya. keke gitu kan. Koko itu. Iya. Orang Jepang pun begitu. Ke seniornya ada ya nggak boleh pakai san apa segala macam kayak gitu kan. Ya mungkin budaya sih. Cuma kayaknya akan tergerus oleh budaya barat karena Oke, it's okay lah. ya nggak tahu lah. Gue perkenalin dulu, ini adalah Papa Jeff. Nah, dia ini adalah gitaris Shredder. Nah, sekarang solois ya? Gue gitaris kamar bro. Gitaris kamar. Shredder di kamar. Mainnya ekstrim cepat. Lebih cepat Ezra sih. Tapi tetap kan pakai helm kalau di kamar. Nggak pakai lah. Oh enggak. Nggak ada polisi. Oh iya, siap. Nah, udah gitu, tapi yang gua heran, lu main musik, tapi anak hukum juga, gimana bagi waktunya tuh? Ya gampang aja. Gampang. Terus modul lu latihan gimana tuh? Modul latihan. Ya nggak ada masalah sih waktu itu, waktu gua kuliah sama main gitar nggak ada masalah, dan terbukti bukannya gua sombong, gua lulus kuliah, status gue lulusan terbaik kedua. Oke. Cum laude predicate with GPA 3,95. Dan Gue kasih gue jempol. Gila. ya artinya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah sama gue. Nah, lo kenapa tertarik sama Shredder? Ya standar lah. Ya gue pertama kan dengerin Anak-anak metal pada umumnya. anak-anak metal pada umumnya. Pertama Guns N' Roses. Itu gue denger album yang pertama kali itu Use Your Illusion 1.
Oke. Gara-gara temen dulu tuh gue beli itu album gara-gara temen gue waktu gue ke rumahnya dia sering pasang lagu kayak Guns N' Roses, terus Van Halen, Metallica, jadi gue penasaran nih apaan sih, ya udah gue coba Cari tahu ya. cari tahu, wih Guns N' Roses asik nih, cuma ternyata referensi gue tuh makin ekstrim, makin lama. Kali ini kita mau coba nggak ngobrolin gitar deh. Kalau ngobrolin musik nggak ada habisnya. Kita coba ngobrolin musik dari perkara hukum. Apalagi sekarang kan lagi kenceng banget nih masalah copyright di Indonesia. Sebenarnya masalah copyright itu Udah lama ya? udah lama, cuma ya karena intinya sih masalah copyright ya duit juga. Iya. Nah, ya intinya apa sih lu mau ributin? Ya lu ributin Iya, pasti. ya duit lah, lu pakai musik sembarangan orang gitu kan. Ya gua ya menurut gue ya emang sumbernya di situ. Ya UUD namanya- ya? Iya. Ujung-ujungnya ya, duit. ya ibarat royalti lah, Iya. ya izin, soalnya gue juga pernah ada menghandle ada 2 artis yang nggak sempet berseteru sih, jadi antara 2 artis yang gue malah sebutin namanya. Artis A, artis B aja. Artis A. Jadi si artis A ini punya lagu, Heeh. si artis B ini pengen nyanyiin lagu A, dan udah ditransformasi liriknya ke dalam suatu, ini bahasa Indonesia, ini bahasa asing gitu kan. Iya. Ya udah si artis A-nya ini yang memiliki lagu nggak suka gitu kan, ya akhirnya udah diperdamaikan dengan membayar sejumlah uang, ya kelar. Ya intinya duit lah, lu Iya, kalau iya. mau royalti lu mau apa? Ibarat kalau sebenarnya kan kayak di hak mengenai, kita kalau ngomong mengenai hak cipta gitu, ada yang namanya hak moral sama hak ekonomi. Ya udah dipermasalahkan tuh biasa Hak ekonomi hak doang. ekonomi. Kalau hak moral kan cuma nama lu di situ gitu, udah cuma gitu. Nggak ada lah. Lu mau apa, mau kayak Atta Halilintar waktu itu sama digugat sama Naga Suara, tapi yang musik publishing itu mengenai royalti, royalti juga ya. walaupun akhirnya gugatannya si Naga Suara gagal gitu kan. Cuman yang gue penasaran yang kayak kemarin nih, misalnya kayak kasusnya yang baru-baru ini deh ya, KKI. Nah, Kan itu cuma ngambil sepenggal lirik doang nggak? Bukan sepenggal mah, ya melodi ya. bukan lirik. jadi gini ya, gue nggak tahu. Itu kan terms and conditionnya YouTube ya. Ya. Jadi di Sebenarnya bukan dari YouTube sih, tapi dari ada- publisher ya. ada yang laporin. Ada yang laporin. Itu kan YouTube bergerak berdasarkan laporan. Yes. Ada yang pakai musik gua nih, nggak izin. Nah, tapi kan nanti kan opsinya si YouTube biasanya kan bisa di take out. Terus Take out, kalau enggak apa sih, musiknya dihilangin kan? Lu Yes. pernah tahu kan yang orang pakai musik tuh tiba-tiba Nggak ada. jadi bisu gitu. Iya. Terus bisa juga dia diperbolehkan menggunakan itu di monetize, tapi monetize-nya ke si artisnya. Boleh ke si publisher lah ya. Ke orang yang bersangkutan yang Yes. punya itunya. Jadi kita nggak dapat apa-apa sebagai pengcover atau Iya. pembuat lirik. Tapi intinya kalau di Indonesia tuh di undang-undang hak cipta nggak ada sih istilah setengah-setengah, sepenggal. Mungkin kalau di Indonesia kan intinya hak eksklusif. Dia diaturnya semua lagunya. Jadinya kalau hak cipta kan merupakan hak eksklusif dari penciptanya. Yes. Itu sifatnya deklaratif. Artinya lu nggak perlu mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan legalitas tersebut. Jadi ketika lu sudah merilis lagu itu, baik secara fisik maupun digital, ya udah lu udah mendeklarasikan bahwa ini Itu lagu lagu gue. gue. Ya seperti Oh. itu. Oke, berarti kalau misalnya nih, gue punya lagu tersendiri dengan dan nggak mirip siapapun, dan gue publikasikan itu ke YouTube. Ya Itu nggak berarti masalah. lagu gue dong. Lagu lu. Oh. Yang diatur adalah cuma pencatatan hak cipta. Namanya kan pencatatan hak cipta, itu dicatat bukan didaftar, karena beda kalau kita bicara merek itu harus didaftar. Yes. Karena dia bersifat konstitutif, haknya dikasih oleh negara berdasarkan permohonan pendaftaran merek. Kalau hak cipta nggak deklaratif, makanya lu mencatat ke kekayaan intelektual ke DJNKI maksudnya gitu. Wah, gokil nih guys, pengetahuan baru. Gue sampai kagak ngerti gue juga. Ya enggak lah, standar lah itu. Cuman kan kalau misalnya di Indonesia ini kebanyakan masalah legalitas tersebut ya. Yang gua tahu kayak kemarin sempet ya memang sih balik lagi hak ekonominya nih yang diperjuangkan nih. Misalnya Eklat Story.
Ya, Eklat Story itu tukang cover lah istilahnya, band cover. Band cover Indonesia dan dia cover lagu Indonesia. Cuman salahnya dia adalah dia taruh itu di platform yang berbayar. Spotify. Tanpa izin kan? Tanpa izin. Nah, karena waktu itu mereka belum tahu. Ya intinya hak eksklusif itu namanya hak eksklusif. Ya artinya harus izin lah. Intinya balik lagi ya, maksudnya nanti pembagiannya kayak gimana? Karena kan itu hak eksklusif dari si pencipta. Oke. Itu yang ibaratnya masa gini loh, izin itu nggak selalu duit ya. Ketika lu bikin lagu, ketika masalah duit kan itu kan perjanjian antara pencipta pihak A sama pihak B. Misalnya gue pakai lagu lu, kan gue minta izin, gue pakai lagu lu ya. Terus lu bilang ya udah pakai aja gitu kan. Ini perjanjian gimana? Ya udah slow lah karena kita teman, ya udahlah. Lu pakai aja gitu kan, bisa aja kayak gitu. Nggak, ya intinya lu harus ada babi dulu lah, ketok pintu masuk rumah orang, ibaratnya kan gitu. Ibarat kayak lu comot masuk, kalau lu comot itu juga reaksi juga kan. Loh, yang cover hati-hati, jangan gangguin ya. Enggak sih, tapi kalau cover ya dilihatnya tergantung lah. Yang itu kan hak eksklusif pencipta ya, terserah penciptanya mau merasa keberatan yang mana, mau gugat yang mana gitu kan. Tapi pastinya gugatnya biasanya yang udah dikemonetize sih, yang udah terkenal, yang udah duitnya banyak gitu kan. Benar. Ya gitu. Oke. Ternyata permasalahan hak cipta itu maksudnya nggak serumit itu ya? Nggak rumit amat. Ya intinya izin karena duit lah di situ lah. Cuman kadang-kadang kan ada nih peraturan yang gua tahu ya dulu ya. Kalau nggak salah, aduh gue lupa jurinya Indonesian Idol pernah ngomong nih, salah satu juri ya. Gue lupa sih yang cewek tuh. Dia pernah ngomong kalau masalah hak cipta itu 8 bar. Maksudnya yang penting lu nggak ada kemiripan sama sebuah lagu selama 8 bar, it's okay. Tapi di undang-undang hak cipta nggak ada ketentuan seperti itu sih. Undang-undang 28 tahun 2014 itu nggak ada. Jadi yang maksudnya yang declare karena gua lagu itu bisa diklaim sebagai. Iya, ketika lu menggunakan lagu baik seluruh maupun sebagian. Oke, sebagian itu nggak terbatas tuh, walaupun gua cuma satu not doang nih misalnya. Nggak mungkin satu not juga. Taruhlah misalnya cuma satu kalimat. Misalnya lu pakai refnya gitu kan, ya itu lu bisa kena juga. Taruhlah nggak rap doang, misalnya 4 bar gitu. 4 bar. Ya tapi lagu refnya rap, tapi diputar-putar kan? Iya, ya udah kena juga. Kena juga kan ya. Sebagian atau seluruhnya bisa lu klaim itu. Intinya gitu. Tambah berat. Ya emang mesti izin sih. Mesti izin ya intinya ya. Nah, kalau misalnya gua mau nge-cover, misalnya lagu lu deh. Lagu lu gua mau cover nih, Kak. Nah, cuman lagu lu gua rubah tanpa sepengetahuan lu. Ya nggak bisa dong. Ya lu mesti izin lah, semuanya tuh mesti izin, ya bisa. Lu melakukan itu kan artinya lu melakukan transformasi terhadap suatu ciptaan dari si pencipta itu. Kena juga ya, udah pasti gua melanggar hak eksklusifnya lu ya. Iya, lu melanggar gue dong. Iya lah, lu ibarat lu kayak lu pelukis deh. Iya. Gue cuma tulisan lu, tapi misalnya lu gambar orang gitu terus lu tambahin orang lagi gitu, tiga belakang. Tapi lihat ini kurang ajar banget nih misalnya. Udah ngejiplak tambahin lagi. Iya. Enggak, maksudnya ya semuanya izin lah. Tapi kalau misalnya kita mau izin nih sama kalau penyanyi Indonesia oke lah, bisa kita DM. Tapi kan kadang-kadang juga nggak dibales ya. Gini aja, lu bisa ke lembaga manajemen kolektif LMK. Nah itu kayak musik publishing gitu kan. Oke. Jadi lu minta izin ke dia karena dia biasanya udah ada perjanjian dengan artis kan. Intinya tuh lembaga manajemen kolektif dia menghimpun dan mendistribusikan royalti. Jadi ketika lu minta izin kan lu dihimpun gitu. Lu ada perjanjian dengan LMK. Nah nanti perjanjiannya lu bayar ke dia gitu kan. Dia sebagai representasi dari si artis. Karena udah ada dia selaku penerima kuasa daripada pemberi kuasa. Pemberi kuasa itu si artis misalnya. Jadi nanti dia nagih-nagih itu tuh kayak pemakaian lagu di kafe, pemakaian lagu di karaoke. Nah dia yang nagih. Itu resmi. Ya. LMK itu resmi. Tapi sih intinya kalau lu nggak terkenal dan lu nggak monetize dari situ juga nggak lu nggak bakal kena sue juga kok. Balik lagi ke situ ya memang ya. Iya.
kayak kasus Atta Halilintar kan, ya kenapa yang dia digugat? Ya karena dia emang penghasilan dari monetizing-nya dan kenceng, gede, karena yang nonton juga banyak. Dan dia orang terkenal, men. Ya eklat juga sih sebenarnya. Eklat juga gara-gara itu, karena yang nonton udah banyak. Iya, intinya ya, lu apa sih lu perjuangin, intinya duit lah. Kan ada kan dibilang kan, di mana hartamu di situ hatimu. Aduh. Ngeri ya bahasanya ya. Gue tiba-tiba takut kalau misalnya tapi kalau nggak cover aman berarti mau nggak mau harus izin. Iya, izin. Kalau misalnya kita nggak izin kayak gitu tapi kita nggak monetize, cuman video kita nggak ditonton banyak orang, gimana tuh, Kak? Tapi nggak ada monetize-nya nih, misalnya. Itu tergantung dari artis ya, kebijakan itu kebijakan si ya. publisher ya. Bukan publishernya dalam hal ini ya, pokoknya pihak-pihak yang si itunya lah. Terkaitnya. Pihak-pihak yang berkaitan dengan karya itu, entah musik publishernya atau si artisnya. Misalnya gue cover lagu lu gitu kan, ya kalau lu nggak merasa keberatan ya nggak masalah gitu kan. Iya sih. Ya intinya kan gitu. Kenapa ada gugatan gitu kan? Tapi kenapa ada gugatan? Karena ada orang yang merasa haknya terganggu oleh pihak lain gitu kan. Kan itu kan, lu ngeliat ininya berubah nggak sih, Kak, trennya? Kayaknya kalau zaman dulu nih ya, YouTube belum apa-apa nih, 2014 lah, let's say kita taruh ya, 2014, 2015 ke bawah nih, 2013, 2012. Pada saat kita nge-cover sebuah karya gitu kan, itu jarang banget ada gugatan. Nggak pernah gue lihat ada gugatan. Belum. Nggak gugatan semua sih, maksudnya masalah mengenai hak cipta ini kan. Iya sih. Mungkin karena waktu itu YouTube belum sekarang nih semua udah masuk YouTube. Artis, seleb itu semua masuk YouTube semuanya. Terus TV bahkan RCTI ada di YouTube. Yes. Semua stasiun TV ada di YouTube, semuanya. Mereka udah melihat potensi yang besar dari YouTube, bisa menghasilkan uang yang besar juga, makanya rame-rame masuk YouTube jadinya. Sekarang ada ribut-ribut gitu ya karena ya lagi-lagi masalah uang. Iya, gua ngerasa sekarang YouTube udah kurang asik ya bagi gua ya. Iya. Karena ya isinya ya seleb-seleb yang terkenal aja, yang praktis mereka yang jadi top tren gitu kan sekarang kan. Karena lebih gampang kan mereka untuk promosi juga. Mereka kan ibaratnya udah terkenal dari sebelum masuk YouTube kan. Ya masuk udah YouTube punya masa lah ya. Ya masuk YouTube ya tambah ya masa yang gede itu ya dia ngecek-ngecekin itu artis gedenya doang. Iya. Ya sekarang ini ya kayak gitu. Karena ya teknologi lah. Tapi intinya semuanya gara-gara uang lah. Jadi lu ngeliat YouTube udah nggak asik deh? Menurut gue. Iya, nggak apa-apa, Kak. Soalnya sekarang kan banyak tuh, yang kemarin juga kan Skinny24 misalnya. Siapa lagi tuh? YouTuber lama juga ya. Dia nge-YouTube tuh dari 2012. Nah, itu juga katanya mau pensiun tahun depan. Oh, pensiun ya? Iya, karena itu masalah-masalah yang beginian, artis mau masuk. Tapi nggak masalah lah. Kok hartanya dibuang itu aja? Ya, karena kan mereka ngerasa persaingan sih. Ya salah satunya yang gue baca ya. Mereka merasa persaingan. Persaingan di dunia YouTube tuh kayak nggak adil lah buat mereka. Maksudnya artis masuk ke YouTube naiknya gampang. Anyway, Atta Halilintar dia naik dari YouTube kan? Dia. Yes, karena kan mereka si Atta udah punya subscribernya sendiri nih. Kita kan kalau ngeliat Skinny24 ada. Terus Pintuan. Oh, YouTuber. Nggak tahu sih, gue tahu YouTube. Yang kurang ini ya, maksudnya mereka nggak di bawah banget tapi nggak di atas banget. Kalau Next Carlos gimana? Next Carlos di atas. Punya pasar sendiri sih ya kalau YouTube makan ya. Nggak tahu sih, yang gue lihat tuh cuma Next Carlos. Magda berarti. Enggak, Next Carlosnya aja. Oke. Biasa yang gue lihat YouTuber tuh Next Carlos, terus mestinya Cilatino dilanjutin tuh. Ngobrol-ngobrol si Tino sama ceweknya itu dalam mobil. Sayang itu nggak dilanjutin. Aduh. Nggak, tapi yang gue lihat cuma Next Carlos doang sih, benar ya. Karena lu suka makan berarti ya. Food vlogger. Nggak suka makan, cuma gue suka ya lihat dia makan. Waduh, gawat ini, gawat.
YouTubers siapa lagi sih? Banyak sih sebenarnya, masih banyak. Gue nggak tahu lagi tuh. Cuman gue ngeliat kayak pasarnya YouTube tuh mulai berubah aja sih. Gue sendiri juga ngerasain. Karena emang artisnya udah masuk semua. Dan apalagi sekarang pandemi gini kan, si yang nggak pernah ada di YouTube jadi rajin. Nggak, maksudnya kayak contohnya ada artis gitu yang dulunya YouTube-nya biasa-biasa aja, nggak aktif gitu, tapi ya mungkin gara-gara pandemi. Jadi mereka sekarang lagi nggak ada kerjaan, ya akhirnya mau nggak mau ya. Termasuk gue kok. Ya enggak lah. Enggak, kalau gue bukan dari selebritis, tapi mencoba nge-YouTube. YouTube gue juga udah lama sih, cuman ya begini-begini aja karena nggak ada konten. Ini kan buat konten. Nah, akhirnya setelah pandemi loh. Juga kayak gitu. Korban pandemi. Nah, tapi Kak, balik lagi nih kalau masalah copyright. Kalau di luar lebih kenceng nggak sih? Maksudnya kalau di luar negeri ya kita konteksnya ya kayak kalau di Amerika. Kalau gitu. di luar negeri, sepengetahuan gue sih udah berjalan banget. Contohnya kayak lu lihat artis-artis di sana lah. Ibarat kayak Michael Jackson lah. Michael Jackson udah mati kan, tapi dia masih bisa menghasilkan royaltinya gede banget buat ahli warisnya. Dari albumnya, dari penjualan albumnya, dari lagu-lagunya masih diputar sampai sekarang. Dan bahkan kayak The Beatles gitu kan masih jalan terus royaltinya, bahkan Beatles tuh bubar tahun berapa ya? Awal 70 lah. Awal 70. Bayangin aja itu kayak Michael Jackson, kayak Whitney Houston, Elvis Presley. Nggak habis itu hartanya, mau 100 turunan juga. Anjay. Iya, sampai sekarang semua orang denger, mereka masih mendengar Rolling Stone gitu kan. Ibarat mereka udah nggak ngapa-ngapain lagi. Nah, kalau di Indonesia sendiri Kak, kan setahu gue misalnya nih, gue taruhlah kita lagi main nih di suatu mall nih, ya kan? Emang IO-nya itu bayarin royalti kalau misalnya band yang didatangkan band cover? Harusnya seperti bayar, harusnya minta izin ya. Harusnya kan? Tapi emang selama ini sudah berjalan? Setahu bukannya belum ya? Belum, di sini belum. Di sini penegakannya masih kurang. Iya, apalagi penegakan hukumnya ya masih kurang menurut gue. Kurang banget. Contohnya kan banyak juga yang sorry to say ada artis legend gitu, tapi pas tuanya hidupnya gitu-gitu aja. Bahkan sakit nggak punya duit, hidup miskin gitu. Banyak kejadian seperti itu. Kita nggak usah ngomongin artis, selain artis pencipta lagunya juga pasti lebih parah lagi. Iya, pencipta lagunya ya mau kayak gimana lagi di sini. Iya. Banyak yang gitu, ibaratnya hari ini malam ini lu manggung jadi bener-bener jadi rockstar, besok lu jadi gembel gitu. itu baru kita ngomongin kalau di mall ya, belum lagi kalau di kafe. Di kafe kan emang harus pakai izin dong. Harus pakai izin, tapi kan harusnya. Iya. Cuma kan yang pengawasannya susah. Oke, berarti itu yang belum berjalan ya, pengawasannya ya sebenarnya. Penegakannya sih. Sebenarnya banyak bisa dari mana-mana uang royaltinya itu. Tapi kalau misalnya nih kita ngomongin kalau covernya di kafe atau di mall, ya kan, misalnya gua ngeband gitu kan, itu sebenarnya tanggung jawab dari kita sebagai musisi covernya atau penanggung jawabnya misalnya IO atau tempat kafenya tersebut? Ya semuanya, termasuk sama pelaku musiknya juga. Pelaku musiknya ya kan termasuk pelaku jadinya ada baiknya minta izin. Berarti maksudnya mungkin yang ngurus tempat kafenya, cuman mungkin ya, di situ udah termasuk dari potongan hak ekonomi si pengrilis lagunya ya. Maksudnya si publishernya atau pencipta lagunya, artisnya. Maksudnya? Misalnya nih gue kafenya nih, lu nggak cover nih Kak. Berarti gue harus di dalam diurusin sama si gue yang ngurusin. Ya, bisa aja kan. Kalau misalnya lu ada list, gue mau bawain lagu ABC gitu kan, bisa aja sih. Ya mungkin ya. Tapi banyak juga kan kafe-kafe yang pasang lagu orang. Iya, yang muterin Spotify doang. Bahkan bukan Spotify, dari YouTube kan? Iya. Cuman kalau dari YouTube kan ya oke lah, royalti masih bisa berjalan kan kalau dari YouTube, ya kan? Oh ya, tergantung dia monetizingnya gimana. Cuma ya banyak juga yang luput juga. Contohnya kayak ada kafe, ada bar, banyak lah bar sebelah. Dari YouTube kan, gue yakin pasti nggak pakai izin lah.
Lu mau pakai izin Overall apa? banyak sih di Indonesia yang masih begitu. Iya. Justru itu yang diperjuangkan oleh kayak Bung Glenn Fredly. Ya lu mau perjuangin kayak gimana ya, susah juga sih. Ya tapi bener kan, mereka kan memperjuangkan ya sebenarnya. Ini baru yang di tengah kota loh. Belum yang di pinggir di Pantura lah. Belum di pinggiran pinggiran lagi. Iya. Yang luar, yang daerah-daerah. Iya. Lu aja ngubah karya orang, misalnya lagu pop jadi lagu dangdut tuh mesti Izin lah, semuanya tuh izin tuh, namanya transformasi ciptaan itu. Tapi di Indonesia banyak banget ya, misalnya nih kita lagi main, oke lah lagunya pop ya kan, tapi karena permintaan penonton Jadi atau dangdut. ya atau jadi reggae Ya, karena Pak. penontonnya goyang. Ya itu semuanya ya Susah ya? susah sih kalau lu mau ditelusuri banyak banget. Ya, cuma nggak mungkin lah di Jakarta ya susahnya sama mati, apalagi lu sampai daerah-daerah yang apalagi misalnya kafe di perbatasan Papua sama Papua Nugini. Iya. Kita ngomongin Di dari tengah hutan ya. susah sih, gak usah ngomongin di situ deh, Samarinda aja susah kan, Balikpapan. Jadi gini Yang sih, kecil-kecil ya. dari menurut gue dari zaman fisika itu udah bermasalah penjualan Album fisik ya. Iya. Ini dari zaman pembajakannya atau gimana nih kak? Ya gue nggak tahu ya zaman pembajakan kan dulu kan yang Udah lama banget sih. pembajakan. Kalau sekarang emang udah nggak ada fisik ya. Cuma kan MP3 itu yang termasuk bajakan gratis itu bisa dimintain ke Menkumham tuh buat nutup situsnya tuh. Yang pakai YouTube downloader tolong ya. Nah itu juga di YouTube downloader. YouTube Met. Enggak, terus sama yang kan dulu kan ada itu ya, situs film gratis kan, Iya. film bioskop gratis kan, Iya. akhirnya ditutup ya udah karena pihak bioskop kan keberatan, akhirnya dia mengajukan ke Menkominfo. Masih banyak loh kak. Masih banyak ya? Satu tutup berarti banyak lagi. Iya ya, gampangnya sih di apa pihak yang keberatan itu mengajukan ke Menkominfo bilang wah ada yang kayak XX1 kan dia ngelaporin tuh yang Berarti pemerintah akan bekerja, lembaga terkait akan bekerja bila ada laporan. Iya, pengaduan. Contohnya kayak lu mau tindak pidana dalam hak cipta itu didasarkan pada delik aduan. Jadi harus ada aduan dari orang yang merasa haknya dirugikan kepada penegak hukum. Ya seperti itu. Kalau nggak ada ya nggak aparat nggak bisa bertindak. Harus ada pengaduan. Semuanya berdasarkan inisiatif dari si penciptanya dalam menanggapi hal tersebut. Oke, berarti gua sampai di titik ini rada paham sih kenapa Mas Badai ya kurang lebih belakangan ini kan lo follow gak Mas Badai? Enggak. Instagram enggak ya? Nah Mas Badai itu sering banget sih mengedukasi followersnya itu tentang copyright, masalah-masalah copyright. Jadi belakangan ini dia juga sempat nge-show beberapa orang yang pakai lagunya dia tanpa izin. Apalagi sampai ngerubah lirik lah, entah ngerubah aransemen segala macem. Oh, ada distorsi ciptaan tuh. Iya, that's why dia, gue ngeliat bagus sih, satu sisi bagus. Cuman di beberapa sisi kan pasti orang-orang jatuhnya jadi nggak seneng kan, maksudnya kok karena zaman dulu itu setahu gue ya beberapa, ya gue nggak ngomongin Mas Badai lagi nih, maksudnya zaman dahulu yang gue bilang tadi tuh 2015 ke bawah, let's say beberapa musisi itu seneng justru musiknya di cover karena at least kayak misalnya lagunya yang zaman dulu tuh taruhlah Peter Pan. Tapi tergantung artisnya sih. Oh balik. Balik lagi, contohnya kayak si, kalau nggak salah gue pernah bulan kemarin ya, Kevin Aprilio tuh di Instagram apa di Twitter ya. Kalau nggak salah dia menyatakan kalau lu mau pakai cover lagu gue pakai aja. Ibaratnya itu slow aja, gue nggak bakal nge-show lu lah ya. Gue nggak bakal keberatan, nggak bakal nge-show lah. Ya kalau gugatan mah masih jauh lah, masih penyelesaian sengketa di pengadilan itu langkah akhir lah. Lebih enak kan negosiasi aja di awal. Iya. Pengadilan jatuhnya lebih mahal dan lebih capek. Oh iya bener nih, gue suka nih. Karena akhir-akhir ini gue juga ngeliat beberapa musisi ya, termasuk yang tadi tuh Eklat, akhirnya gara-gara dia belajar karena dia di-show orang, akhirnya dia nge-show balik orang dan akhirnya ya pakai cara itu daripada sampai ke pengadilan, ya udah kita ngambil jalan tengahnya. Iya, enakan di luar pengadilan.
Kalau udah pengadilan udah capek. Even nanti pembagian royalti atau gimana gitu kan. Lu pembagiannya diatur nanti. Lu mau berapa? 80-20 apa 50-50 gitu kan? Ya terserah aja. Nah, cuman nggak kalau gua ngelihat kenapa kita cover lagu luar lebih gampang, Kak? Kayaknya seolah-olah royaltinya itu ya udah dibagi sama YouTube. Enggak juga Karena ya? kan mungkin nggak ada keberatan dari mereka. Oh, oke. Nggak ada keberatan dan mereka kayaknya seneng deh. Contohnya gue lihat John Petrucci ya, Iya. atau Kiko Loureiro atau Marty Friedman, bahkan mereka komenin covernya. Kalau lu lihat, wih gila nih keren men. Mereka sampai ngomong kayak gitu dan mereka bangga banget gitu lagunya bisa di cover dan ya udahlah menurut mereka ya udah gue cari duit dari manggung mungkin. Berarti terjadi perbedaan attitude dong, Kak, antara musisi luar sama musisi dalam negeri. Gue nggak bisa bilang itu. Cuma intinya kalau proses copyrightnya di luar negeri, negara-negara yang maju lah ya, kayak Jepang, Amerika, Inggris dan mungkin Eropa juga udah bagus tuh. Bayangin aja kayak di Amerika, lu dari satu album meledak gitu, lu udah bisa langkong kaki sampai ya kayak itulah. Contohnya Steven Adler, bekas drummer Guns N' Roses, dia tuh cuma satu album doang terlibat Appetite for Destruction. Tapi dia ada satu lagu yang terlibat juga di album Use Your Illusion. Di album Use Your Illusion 2 itu Civil War. Lagu terakhir sebelum dia dipecat dari GNR karena drug addict-nya udah gila banget. Terus ya udah sampai sekarang dia masih jadi orang kaya men, hidup mewah. Masih nyantai ya? Masih nyantai. Dan tahun berapa gitu, awal 2000 apa dia memenangkan gugatan lawan Guns N' Roses itu $2 juta. Wow. Dari royalti yang belum dia bayarkan, belum dibayarkan itu. Lu bayangin aja. Iya kan, tapi emang patut diingat juga Appetite for Destruction kan itu keluaran tahun 87 ya. Oke. Itu laku 30 juta kopi di seluruh dunia. Oh, pantas. Nah, ya ibaratnya satu album doang udah angkat kaki. Ya. Udah, hidup tuh tenang. Kalau di sini lo mau laku berapa juta kalau nggak sampai berapa juta sih, di sini kan ratusan ribu kan, mungkin lebih banyak bajakan. Itu kalau kita ngomong fisik ya. Tapi sekarang juga kayaknya masih banyak gak sih lagu-lagu yang MP3 gratis masih ya misinya? Sebanyak. Ya udah gitu. Apalagi banyak yang pakai YouTube Downloader karena ya kita jujur deh paling gampang kita ngeliatnya dari ini Kak, penjualan iPhone sama penjualan Android. Oh kenapa tuh? Karena Android kan masih bisa ngehack. YouTube Downloader kita bisa pakai di MP3. Oh gitu. Maksudnya dari YouTube nih kita masukin YouTube Downloader, masukin ke pemutar musiknya, gampang didengerin di Android. Ya gini aja deh. Kalau di iPhone susah. Sorry to say ya bisa dikatakan pembajakan ya adalah pencurian sih. That's why gue lebih seneng pakai Spotify. Ya lo mencuri hak ekonomi dari si penciptanya gitu kan. Yang tadinya dia bisa menghidupkan kehidupannya gitu. Tapi dengan adanya pembajakan MP3 gratis gitu, ya udah. Yang terjadi sebenarnya ini nggak sih Kak? Kurang menghargai kalau di Indonesia kalau gue bilang. Bisa dibilang. Nah, karena di Indonesia karya seni emang kurang dihargai ya. Iya. Menurut gue. Jadi that's why gue dulu sampai ngejelasin ya, MP3 128 kbps tuh kualitas paling jelek. Dulu mah nggak ada yang ini, pokoknya gue dengerin MP3 ya udah MP3 dan gue puas. Oh, emang Spotify formatnya apa sih? Formatnya harusnya WAV. Oh WAV ya? Iya. Pantesan bagus ya. Apalagi kalau berbayar, bagus. Berbayar ya? Gue berbayar sih. Gue juga. Iya. Kalau nggak berbayar kan kita kena iklan. Nggak apa-apa juga. Spotify ada iklan? Ada iklan. Nggak tahu sih, apa gue pakai premium dulu ya? Nggak apa-apa sih. Nggak, maksudnya setahu gue Spotify kalau lu nggak bayar lu cuma dapat setengah lagu deh. Iya nggak sih? Nggak. Kalau Juk sih ya. Bukannya kebalik? Kalau Spotify itu, kalau lu nggak premium Kak, lu lagunya ngacak. Hah? Terus abis lagu lu ngacak ada iklan. Oh jadi di tengah lagu itu Iya. udah lagu seru itu mungkin Nggak, solo mungkin dekat iklannya. Nggak kayak gitu sistemnya. Jadi dia satu lagu nih kelar nih, atau dua lagu kelar iklan, terus free selama 5 menit.
lagu lagi, satu lagu terus iklan lagi. Oh. Kayak gitu. Tapi kayaknya kurang tepat ya. Kalau gue jadi Spotify gue taruh iklan di tengah lagu. Nah, itu ngeselin sih kayak YouTube ya kan. Gue lagi seru, lagi ngulik gitu kan. Iklan. Jet iklan. Klik klik klik. Tuh gue kesel banget. Tapi makanya kan apa ya yang tapi sih kalau zaman sekarang ya yang gue suka ada channel di YouTube gitu kan, dia emang bilangnya dia ada upload satu album artis-artis lama gitu kan yang lu nggak dapet fisiknya lagi, mungkin sebagai dokumentasi, tapi ya nggak bisa di-download. Tapi pakai downloader bisa ya? Harusnya. Soalnya kan ada itu tuh menu download kan? Iya. Ya. Dia bikin jadi YouTube offline sih itu. Oh gitu. Yes. Ya. Jadi ketika lo memang gak dapet sinyal atau lo di luar negeri, lo tetap bisa buka itu. Oh. Tapi anyway di Indonesia nggak semuanya gitu kok. Contohnya kayak gue lihat channelnya Agung Burger Kill, gitaris ya. Oke. Tahu. Ya udah dia asik-asik aja, ada yang cover lagu Burger Kill. Dia bahkan bilang, wih ini keren lagu, covernya asik nih. Lu cek deh, kan gue juga follow di YouTube tuh channelnya si Agung Burger Kill itu, Halfrock kalau nggak salah namanya. Ya sebenarnya awalnya dia menjelaskan Burger Kill tuh stemanya nggak ngedrop, nggak Normal ya? normal, cuma diturunin semuanya. Oke. Setengah tuh. Enggak, 2 ya. Oke. Jadi ke cheese atau cekres gitu kan. Terus ya udah sebenarnya sih nggak ada tuh, jadi di drop gitu nggak ada, senar namanya di drop nggak ada. Terus dia bilang, wah ini keren nih. Terus ya makanya jadi waktu itu kan dia komentarin, justru dia komentarin coverannya dia. Gue nggak tahu ya apakah musisi rock atau metal lebih humble daripada selo-selo musisi pop. Gua nggak tahu ya. Di sini juga bukan ngejat sih ya. Cuma ya kualitasnya Burger Kill lo tau sendiri lah, dia udah sampai ke dunia juga kan, keliling Eropa segala macam. Udah sampai keliling Amerika juga. Iya. Band metal tuh gila-gila sebenarnya sih. Ya gue nggak tahu apakah mereka segitu humble-nya atau mereka lebih mungkin lebih humble daripada musik pop ya, mungkin ya, menurut gue. Karena gue nggak tahu ya, mungkin karena ini juga Kak, bisa jadi nih musik pop lebih banyak yang cover, lebih sedikit dihargai. Musik metal lebih sedikit yang cover, tapi lebih banyak yang menghargai. Mungkin ya. Bisa jadi. Maksudnya kayak, wah mainnya susah nih gitu kan misalnya. Ya tapi ya YouTube jadi, menurut gue jadi kurang asik aja sih sekarang. Iya, dengan segala macam intrik permasalahan dari artis masuk YouTube lah, copyright segala macam. Jadi kurang ini ya sebenarnya. Iya. Jadi salah dong kalau gue mulai YouTube sekarang Enggak ini. juga. Kan Mancing. better late than never. Ya sih. Ya gue sih sebenarnya juga pengen mengedukasi aja sih buat teman-teman juga kan yang di rumah yang lagi dengerin, bahwa sebenarnya it's okay kok kalau kita nge-cover ya Kak, sebenarnya. Nggak ada masalah. Cuman kan selama izin. Iya, selama izin dan selama artisnya nggak keberatan. Tapi kalau yang masih mula-mula atau subscribernya masih dikit, monetizingnya dikit, ya jangan khawatir dikena semua. Santai, kalian cari nama aja. Santai, kalau yang udah bermasalah hukum itu yang udah duitnya udah banyak kok. Tapi kemarin gue sempet nih Kak, gue sempet dapet apresiasi dari salah satu musisi rohani. Billy Simpson. Gue cover lagunya dia dan dia repost. Gue bilang gue keren banget sih dia di repost. Wow. Walaupun di repostnya cuma Insta story doang ya, cuma buat gue kayak salah satu apresiasi lah. Tapi ternyata di bidang rohani nggak semua kayak gitu Kak. Ada beberapa permasalahan copyright juga, copyright claim sih biasanya gitu kalau ya? di YouTube, iya. Tapi kalau di isu jarang banget sih gue denger kasusnya. Tapi nggak semua penyanyi rohani ya. Tapi emang bisa dipermasalahkan sih sekarang sih. Lu pemakaian lagu rohani pun tanpa izin juga kena juga. Ya kena juga. Lebih baik izin. Apalagi pandemi sekarang kan, gereja dari internet semua, dari YouTube semua. Oh iya Kak. Itu kena semua itu, kalau itu bisa jadi masalah semua itu.
Iya. Gawat buat temen-temen yang dengerin ini gereja-gereja. Hati-hati ya. Lu pakai lagu si artis A gitu kan? Iya. Terus, ya semoga aja nggak ada keberatan. Tapi gitu harusnya ya. sih enggak sih kalau Harusnya buat nggak ada ibadah keberatan. ya. Cuma kalau menurut hukum ya bisa dipermasalahkan itu. Lu pakai lagu gue tanpa izin di YouTube pula gitu kan? Iya. Apalagi kalau gerejanya ini ya monetize. Enggak. Biasanya kalau ibadah jarang sih dimonetize. Biasanya, seharusnya. Ya, tapi kan monetize dari awal kan kalau nggak salah. Lu pakai AdSense itu. Iya sih. Tapi kan bisa ada pilihan kan. Enggak, tergantung konten yang mana yang lu mau monetize. Ya bisa aja kan. Gue nggak tahu ya. Soalnya gue nggak ada Channel ya. belum ada channel cuma nggak ada konten. Cuma masalahnya ya monetize gitu kan mereka biasa kan kalau ibadah live kan. Yes. Ya udah, tapi live bisa di live kan nanti ada rekamannya gitu kan. Ya. Iya. Ya gue nggak tahu sih. Ya semoga aja nggak terjadi permasalahan. Masa rohani lu masalahin orang Masalahnya ntar aja Orang di surga dan akhirat. orang biasa-biasa aja udah sering kan hari Minggu tuh lu nyanyiin lagu orang juga, lu pakai lagu orang hari Minggu itu Di gereja ya. Ntar ada instastory ya kan. iya. Itu harusnya masuk ya sebenarnya ya. Bisa jadi masalah itu. Tapi kan tergantung lagi permasalahan mengenai hak cipta itu tergantung dari si penciptanya, dia mau mempermasalahkan atau enggak gitu. Iya. Ya seperti itu. Memang Bahkan permasalahannya memang semua balik lagi ke pihak si pencipta, publisher dan artis ya. iya, Publisher juga berhak ngeklaim kan? Nggak? berhak kan dia kan penerima kuasa dari si artis. Ya, Nah, kan kayak si LMK tadi tuh. apa kan Hah? yang gugat sih Naga Suara yang Oh, musik iya. publishingnya kan? Deg-degan nih sekarang. Yang nggak usah deg-degan juga sih. Ya, maksudnya balik lagi sih kalau misalnya memang kalian udah bisa monetize, lebih baik izin ya. Iya. Gitu aja. Nah, tapi Kak, setahu gua nih ada beberapa pihak yang menyalahgunakan. Kayak misalnya, gua tadi pagi sih ya, jadi ceritanya tuh gua lagi ngecek salah satu YouTube dan ternyata ada beberapa orang yang gua cover nih misalnya, cover gua rapi dan ternyata audionya diambil buat ditaruh di Spotify Iya. dan diuangkan sama pihak yang lain Ya itu tanpa pembajakan. sepengetahuan gua. Ya itu udah istilah pembajakan. Tapi yang di-show sama si, tapi itu sebenarnya bisa dicari kan nggak? Bisa, lu bisa tracking siapa yang ngambil itu. Ya, Kan jadi- ada jejak digital. asik. Jejak digital katanya jahat loh. Karena itu mesti hati-hati banget Kak, soalnya beberapa katanya ada yang kena kayak gitu. Jadi mereka nggak merasa taruh di platform-platform yang berbayar. Taruhlah YouTube-nya memang nggak dimonetize nih. Cuma karena coverannya rapi, akhirnya ada yang naruh sengaja di platform tersebut. Spotify lah, Joox segala macem. Dan finally diuangkan sama pihak yang nggak bertanggung jawab. Oh. Dan yang kena adalah artis yang di YouTube, karena itu yang kelihatan. Itu yang cover pertama tapi kali. ribet lah itulah, bisa trackingnya bisa di tracking sih, cuma complicated ya pasti. Oke, UUD lagi pas itu. Maksudnya? Ujung-ujungnya duit lagi tuh pasti buat nge-tracking. Ya bisa pakai bantuan ahli itu, bisa ya semua ya pasti bayar lah. Kan jasa profesional. Jatuhnya udah itu ya cybercrime ya kalau misalnya udah kayak gitu ya. Bisa dikategorikan. Pelanggaran hak cipta tuh bisa ada tindak pidananya loh. Jangan salah. Bukan cuma gugatan doang. Nih tindak pidananya jatuhnya gimana Kak? Tindak pidana, delik aduan, lu ngelapor polisi aja. Ya cuma harus ada mediasi, nggak harus ada. Oke, kalau misalnya hak ekonomi lu nggak gua kasih, Ya, cuma kan gini, kalau di pidana itu kan lu masukin orang ke penjara ibaratnya, tapi lu nggak aset recovery. Kalau yang lu menggunakan mediasi, lu yang menggunakan mediasi atau gugatan perdata, kan itu intinya lu mau aset recovery. Ya gitu. Ya tergantung niat lu. Intinya kalau pidana masukin orang penjara lah. Iya. Kalau misalnya nih orang memang bebal gitu kan, nggak mau bayar-bayar, bisa ya. Oke guys, jadi buat kalian yang memang punya lagu-lagu sendiri, ya bebas sih ya. Kalau misalnya mau ditaruh di YouTube, di Spotify, selama memang kalian merasa itu bukan ngambil sebagian dari lagu orang, gas aja. Oke, sekian dulu kita belajar-belajarnya. See you on next podcast. Jangan lupa stay healthy, stay clean, and tetap gitaran. Thank you guys, thank you Kak Jem.